Oke, baik Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita harapkan nanti dan apa yang akan kalian pelajari hari ini itu bisa dilancarkan. Baik, untuk itu berdoa dipersilahkan. Untuk memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, kita nyanyi sama-sama. Indonesia, kebangsaan bangsa dan tanah air. Nah, ya untuk absensi hari ini Bapak akan panggil satu-satu. Kemudian Melani. Hadir, Pak. Hadir. Terus Agung. Hadir, Pak. Berarti absen kalian itu nihil. Nah, baik, minggu yang lalu atau di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas terkait dengan seni rupa secara umum. Jadi seni rupa itu merupakan ya bagian atau cabang seni yang menitik beratkan nilai estetis pada unsur-unsur rupa ataupun wujudnya. Salah satu yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang ragam hias. Ya, Bapak punya satu buah video. Ya, sekarang waktunya Bapak bertanya. Ya, bertanya. Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ya, Dian, apa yang kamu lihat dari video tersebut? Yang saya lihat di videonya itu ada baju batik yang menarik, Pak. Oke, baik, berikutnya. Satu lagi Bapak ingin bertanya kepada siapa ini? Sagung Putri. Ya, Sagung, apa yang kamu lihat dari video tersebut? Dari video yang saya lihat tadi, ada peragaan busana yang menampilkan motif-motif pada batik dari berbagai perancang atau desainer. Ya, baik. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi atau semua yang kalian sebutkan tadi itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah menggambar ragam hias. Ya, jadi menggambar ragam hias. Kompetensi dasar yang dipelajari itu adalah mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama itu menyimpulkan konsep karya ragam hias, dan berikutnya tujuan daripada pembelajaran hari ini ya. Jadi setelah kalian mengamati video dan pemaparan materi nanti, jadi kalian itu akan dapat menyimpulkan konsep karya ragam hias. Mungkin dari video tadi itu sudah bisa menyimpulkan ya tentang ragam hias itu. Nah, apa itu ragam hias? Baik, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi mungkin. Siapa yang tahu kira-kira? Saya, Pak, Cynthia. Oke, siapa ini? Cynthia. Oke, silakan Cynthia. Ya. Menurut saya, ragam hias merupakan karya seni yang dibuat untuk menghias kain dan benda-benda lain agar terlihat lebih indah. Itu ya. Nah, jadi hasil karya ragam hias ini yaitu berfungsi untuk memperindah ruangan atau benda-benda lain yang ada di sekitar kita ya. Jadi karyanya itu bisa berupa tenunan, kemudian batik bisa, kemudian ukiran ataupun pahatan-pahatan pada kayu maupun pada batu. Berikutnya itu jenis-jenis ragam hias. Nah, yang pertama itu ada ragam hias flora. Mungkin dari gambar yang Bapak tampilkan ini, ada mungkin yang bisa menyimpulkan kira-kira ragam hias flora itu apa? Siapa yang tahu mungkin? Saya, Pak, Melani. Ini siapa ini? Melani. Oke, silakan Melani. Apa itu? Ragam hias flora itu Adalah ragam mengambil modelnya dari tumbuhan. Nah, kemudian berikutnya ini ada ragam hias fauna. Ya, bisa kalian lihat juga di sini. Ini contoh gambarnya. Kemudian berikutnya,
Nah, ini berikutnya ada ragam hias figuratif. Nah, ini adalah contoh karyanya atau contoh gambarnya. Kira-kira ragam hias figuratif itu apa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, Mesia silahkan. Ragam hias figuratif adalah ragam hias yang terinspirasi atau mengambil model dari bentuk figur manusia. Oke, bentuk figur manusia. Pinter ya. Sekarang berikutnya. Nah, ini ada unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu ada berapa dan ada apa saja? Siapa yang masih ingat? Mohon izin menjawab, Pak. Oke, siapa ini? Dian. Dian. Ya, silakan Dian. Unsur seni rupa itu ada 7, yaitu titik, garis, ruang, bidang, warna, tekstur, sama gelap terang, Pak. Oke, pinter ya. Jadi benar. Ya, jawabannya sudah tepat. Ada 7 ya. Unsur seni rupa itu ada titik, kemudian ada garis, dan yang terakhir ini ada gelap terang. Nah, baik berikutnya, pokok bahasan berikutnya. Nah, di sini ada prinsip seni. Baik, siapa yang masih ingat prinsip seni itu ada apa saja? Oke, silakan. Siapa? Saya, Pak. Oke, siapa ini? Mesia. Oke, silakan Mesia. Ada irama, kesatuan, keselarasan, dan keseimbangan. Apapun bentuk dasar yang ingin kita buat, jadi harus tetap ya. Unsur seni rupa dan prinsip seni itu tidak boleh lepas ya. Jadi kita harus tetap memperhatikan unsur dan prinsip seni rupa itu. Nah, sehingga nanti itu akan menghasilkan karya yang indah dan enak untuk dilihat. Untuk pembahasan berikutnya, ya di sini kita sudah sampai ke media berkarya ragam hias. Nah, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, siapa ini? Sagung. Ya, Pak. Jadi Oke, silakan Sagung. media atau alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi itu ada pensil, penghapus, kertas gambar, kanvas, dan cat pewarna. Nah, jadi secara umum itu semuanya sama ya. Jadi misalnya bahan-bahan itu dapat berupa ya tadi sudah disebutkan kertas gambar itu bisa, kemudian bisa dalam bentuk kain itu untuk bahan-bahannya. Kemudian untuk alat-alatnya ya. Alat ini merupakan ya peralatan atau perkakas yang digunakan untuk ataupun sebagai pendukung dalam menggambar ragam hias ini. Gambar jangka ini akan diperlukan ketika kalian menggambar nanti atau membuat ragam hias yang jenisnya ragam hias geometris. Nah, teknik menggambar ragam hias ada apa saja teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar ragam hias itu? Nah, jadi yang pertama ini ada yang namanya teknik mistar. Baik, yang kedua ya, yang kedua ini ada teknik manual. Teknik manual ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, ini ada yang namanya teknik linier. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya teknik arsir. Siapa yang masih ingat teknik arsir itu adalah apa? Apa kira-kira? Siapa yang masih ingat teknik arsir itu? Saya, Pak, Cynthia. Oke, Cynthia. Silakan Cynthia. Apa teknik arsir itu? Teknik arsir merupakan teknik yang digunakan untuk memunculkan kesan gelap terang pada objek. Teknik yang dipergunakan untuk memunculkan kesan gelap terang pada objek yang digambar. Kelima, ini ada teknik akuarel, dan yang keenam itu ada teknik pointillis. Oke, siapa yang masih ingat teknik akuarel itu adalah apa? Oke, siapa yang masih ingat? Oke, siapa ini? Melani. Oke, silakan Melani. Teknik akuarel adalah teknik menyapukan warna dengan campuran banyak air sehingga menghasilkan warna yang transparan. Baik, itu tadi ya pemaparan singkat dari materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelas dan untuk lebih mendalam lagi ya silakan kalian temukan sendiri ya, temukan sendiri tambahannya dari berbagai sumber. Sebelum kita ke tahapan berikutnya, ini Bapak punya video lagi yang ingin Bapak tayangkan ke kalian ya. Oke, ini yang ada di sekitar kita ya, di rumah-rumah. Ya, ragam hias itu bisa diterapkan atau diaplikasikan ke arsitektur atau ke bangunan. Nah, ini pada dindingnya. Oke, itu video yang pertama.
satu video lagi ya. Jadi di sini Bapak ambil ini salah satu pura yang berada di Singaraja. Nah, ini hiasan di Balai Kulkulnya. Nah, ini ragam hias pada ininya, apa namanya? Ini pada pintu masuknya ya, dari pintu masuk seperti itu. Jadi Pak ulang lagi sekali untuk ragam hias ini ya. Nah, itu dapat berupa ya bukan hanya di kain saja ya, bukan hanya penerapannya pada kain saja. Baik, sebelum kalian melanjutkan ke diskusinya atau melanjutkan nanti ke tahapan berikutnya, nah Bapak ingin bentuk kelompok dulu ya. Jadi untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 ini anggotanya yang pertama Dian, kemudian Melani dan Sagung Putri. Bapak akan mengirimkan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ada pertanyaan mungkin tentang LKPD itu? Ada pertanyaan? Bagaimana teknis pengerjaan LKPD-nya, Pak? Pak langsung ke penugasan. Untuk lembar kerjanya di sini bisa dilihat. Ya, bisa dilihat di sini ada gambar 1. Jadi ada 3 buah gambar. Nah, tempat kalian bekerja nanti itu ada di format presentasi ini. Baik, setelah menganalisis unsur sampai dengan teknik yang digunakan ya pada gambar-gambar tersebut. Nah, sekarang waktunya kalian menyimpulkan ya. Kalian menguraikan pendapat kalian sendiri tentang konsep karya ragam hias. Rasa sudah jelas? Nah, silakan kalian bisa berdiskusi sambil mengerjakan LKPD ini ya. Kegiatan diskusi kalian ini ya akan Bapak pantau itu melalui WA grup yang kita miliki. Oke, baik, karena waktunya atau waktu diskusi kalian sudah habis ya. Baik, silakan. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Silakan. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengaturkan panjang jali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mesyaratna Dewi dari perwakilan kelompok 2. Hari ini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pada gambar pertama terdapat unsur gelap terang yang terlihat dari perbedaan intensitas cahaya. Setelah menganalisis dan menemukan media, ragam hias merupakan karya seni rupa yang berasal dari bentuk dasar flora, fauna, dan bentuk geometris yang distilisasi atau stilir sehingga bentuknya lebih bervariasi. Demikian presentasi dari perwakilan kelompok 2. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Untuk kelompok 1, silakan. Mungkin bisa menanggapi atau mungkin bahkan bisa memberikan masukan. Oke, Sagung, silakan. Jadi dari yang sudah dipresentasikan tadi oleh kelompok 2, menurut kami itu sudah sangat lengkap dan sangat jelas. Baik, karena tadi yang presentasi itu adalah kelompok 2 ya, kelompok 2. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 1 untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Siapa perwakilan kelompok 1 menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, siapa ini? Melani. Jadi kesimpulannya, ragam hias merupakan karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan memperindah suatu benda. Karya ini dapat berupa tenun, batik. Bapak tambahkan lagi sedikit saja di sini ya untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi ragam hias ini merupakan karya seni tradisi Nusantara. Karya seni tradisi Nusantara yang patut kita lestarikan bersama. Karena waktunya sudah habis ya. Ya, baik, untuk itu berdoa dipersilahkan. Baik, pertemuan hari ini Bapak tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya.